Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan investasi di Indonesia. Dan dari tim kami ada 3 orang. Yang pertama Ebi, yang kedua Giri, dan yang terakhir Fakih. Apa itu investasi? Investasi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan atau diberikan oleh investor kepada perusahaan yang nantinya dana tersebut akan disalurkan untuk pengembangan perusahaan ataupun suatu negara. Dan investasi menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Keynes bahwa besarnya investasi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perusahaan atau pemerintah. Dan yang kedua adalah menurut neoklasik bahwa investasi dipengaruhi oleh jumlah output yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi langsung. Investasi ini berupa pembelian langsung aktiva keuangan suatu perusahaan dari pasar uang, pasar saham, dan pasar turunan. Dan yang kedua, investasi langsung merupakan pembelian saham dari perusahaan yang memiliki aktiva perusahaan lain. Apa itu PMDN? PMDN adalah penanaman modal dalam negeri. Jadi PMDN adalah investasi atau dana yang bersumber dari penduduk negaranya itu sendiri. Apa itu PMA? PMA adalah penanaman modal asing. Jadi PMA adalah investasi atau dana yang bersumber dari asing untuk dikembangkan di dalam negeri yang nanti dijadikan untuk pengembangan suatu negara atau perusahaan di dalam negeri seperti infrastruktur, transportasi, dan yang lainnya. Investasi menurut Islam yaitu berdasarkan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, berdasarkan ayat tersebut, bahwa dapat dipahami, ayat itu mengandung arti atau anjuran moral untuk berinvestasi baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagaimana perkembangan investasi di Indonesia? Yang pertama, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, perekonomian maupun investasi tidak berjalan mulus, bahkan bisa dibilang sangat buruk. Ini diakibatkan oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri seperti munculnya G30 SPKI yang membuat perekonomian pada saat itu semakin terpuruk. Dan pada akhir 1950-an, Belanda berinvestasi di Indonesia tetapi hanya untuk sektor perkebunan dan pertambangan. Dan yang selanjutnya, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, investasi sangat tinggi yang membuat perekonomian berkembang sangat cepat. Tetapi pada tahun 1998 terjadi krisis yang mengakibatkan perekonomian dan investasi runtuh. Dan bagaimana perkembangan investasi dari reformasi sampai dengan sekarang? Di awal reformasi, investasi tidak terlalu tinggi. Tetapi pada sejak zaman Megawati, SBY, dan sampai sekarang, investasi selalu mengalami peningkatan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada tahun 2016, negara Tiongkok menyuntikkan dana kepada pemerintah Indonesia sebesar 5,5 juta dolar untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kurang lebih sepanjang 150 km dan ini menuai pro dan kontra. Jadi kesimpulannya adalah investasi yang ada di Indonesia mengalami fluktuasi di setiap rejim pemerintahan. Hal itu tergantung kepada politik, keamanan, dan hal lainnya.